Oke, kembali lagi dengan saya di Movil A. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik ya pemirsa semua, di mana Sekjen Projo yaitu Handoko mengkritik atau menjelaskan tentang Sekjen PDP yaitu Hasto Kristianto yang mengembuskan rumor Presiden Joko Widodo yang katanya berniat ingin merebut PDP dari Megawati. Handoko itu mengaku heran dengan pandangan Hasto yang asal ceplas-ceplos akhir-akhir ini. Handoko menilai daripada menyebar hoax, lebih baik Hasto itu bekerja lebih keras lagi untuk membenahi partainya. Dia menyinggung kinerja PDP yang turun dalam pileg maupun pilpres 2024 kali ini. Nah, dalam kesempatan ini orang dalam Pak Jokowi ini ya itu menjawab tuduhan-tuduhan Hasto semua tentang isu-isu yang berkembang di sosial media yang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Biar tidak panjang lebar pembahasan ini, mari kita langsung kepada videonya ya. Dan seperti apa penjelasan lebih lanjutnya tentang penilaian Sekjen Projo tentang isu yang sudah berkembang di sosial media terkait dengan pernyataan atau statement dari Hasto. Mari kita simak bersama terlebih dahulu ya pemirsa semua. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Free transfer. Kita mulai dari mana dulu? Serah. Jadi orang dalam. Silakan kasih review dulu Om Penal. Anda kan stempel Jokowi nih. Terakhir Anda ketemu Pak Jokowi kapan? Buka puasa. Terus belum lama dong. Terus habis buka puasa ke Bogor. Beda 1 hari. Lalu Lebaran. Oh, baru. Lebaran. Kira-kira tidak berpartai ini menguntungkan atau apa yang ada di pikiran Pak Jokowi menurut lu yang lu tangkep? Bener gak kata orang-orang? Pak Jokowi ini pusing nih jelang Oktober nih karena susah nih mau cari galah apa lagi nyari gitu. Kuasa apa lagi nih yang mau dipakai nih? Cangkang apa mau jadi ketum HIPMI udah ada yang jadi Ranggawira ya mungkin digeser Ranggawira. Mungkin nggak banyak yang mengatakan Pak Jokowi akan menjadi kartu mati. Lu ketawa lu ini. Sebelum ke situ, Bro. Kalau gua ngelihat ya, serius. Jokowi ini aset politik. Aset bangsa. Ya. Terus yang kedua, lu bisa bayangin ya, approval rating Jokowi di akhir periode terakhir kemarin kalau nggak salah indikator survei angkanya masih 76%. Itu luar biasa. Lalu yang ketiga ya, kehadiran Jokowi dimanapun ya, keikutsertaan Jokowi dimanapun itu pasti memberikan nilai tambah politik bagi tempat dia bernaung. Itu yang lu sampaikan ke Pak Jokowi kemarin. Terus yang enggak, ini bukan cerita pertemuan. Ini kan tadi pertanyaannya gimana nih nasib Jokowi ke depan kan? Ceritain gitu pertemuan dong. Itu tuh pertanyaan lu nyambung dulu, jangan dipotong dulu. Lalu yang keempat, Jokowi hadir di Indonesia dengan gaya baru dalam politik. Gaya baru dalam politik itu ya kelahiran relawan contohnya ya. Terus kepemimpinan yang tidak berjarak. Gitu loh. Nah, jadi pas ketemu menurut gua pas ketemu kemarin. Enggak, ini ngomong masa depan Jokowi, iya. Bagaimana Jokowi ke depan kan? Iya. Kartu mati apa enggak itu kan pertanyaan tadi kan. Iya. Jadi posisinya itu dulu tadi. Menurut gua Jokowi itu aset bangsa, memberikan nilai tambah selalu. Lalu bawa gaya politik baru, ya. Approval ratingnya nggak turun-turun. Ini kan luar biasa, Bos. Nah, jadi menurut gua kalau nanti masa baktinya berakhir, kalau dia beneran pulang kampung, menurut gua mubazir. Gitu loh. Mubazir. Emang orang pensiun? Jadi gue lagi membayangkan, gue lagi berimajinasi, Ri. Ya. Gue juga deh. Lagi berimajinasi bahwa ke depan Pak Jokowi mimpin partai. Gitu. Jadi Projo sedang berimajinasi bahwa ke depan Pak Jokowi mimpin partai. Dari gue gitu. naik ke Projo kan. Berarti imajinasi organisasi nih, Bang. Ini Budi Ari ngomongin. Jangan-jangan lu yang menginsepsi Budi Ari. Budi Ari nggak mau Projo jadi partai katanya di sini kemarin.
Gitu. Terus. Lu membayangkan, lu mengimajinasikan Pak Berimajinasi. Jokowi memimpin partai Bukan apa? membayangkan. Kalau kader partai? berimajinasi ini ada daya pikir. Bayangkan bisa aja, iya kan? Atau berfantasi. Bayangin itu kan bisa aja karena nganggur aja lu bayangin kan? Dan saya pikir ketika beliau pimpin partai pun ke depan itu satu bentuk tanggung jawab dari Pak Jokowi sendiri terhadap bangsa. Karena mubazir kan? yang sudah dia gelorakan bagaimana Indonesia itu di 2045 harus menjadi Indonesia emas, Indonesia maju. Gitu. Beliau juga masih muda banget, Bos. Pensiun nanti di umur 63. Iya. Untuk ukuran politisi kita ini muda banget, masih muda banget. Masih sangat produktif gitu loh. Jadi itu masih kita imajinasikan lah ya. Tapi udah sampein. Ya kalau Pak Jokowinya sih nggak mau. Oh, udah lu sampein berarti di pertemuan itu. Sempet bicara nggak mau dia, gitu loh. Apa alasannya apa? Dia nggak mau. Ya dia mau pulang kampung. Cuman kan Kata kami lu- berpikir itu mubazir. Iya dong. Gitu loh. Iya. Dan imajinasi itu nggak boleh dihakimi ya. Sebagai satu tanggung jawab dari Pak Jokowi ya, dia harus ikut menjadi bagian yang terus memastikan pemerintahan ke depan itu jalan di rel yang mengarah pada kemajuan bangsa. Kenapa harus memimpin partai politik, Bang? Untuk nggak mubazir, kenapa nggak harus memimpin partai politik? Terus dia mau mimpin apa? Ya HIPMI misalnya. Apa kek? Projo, kan? Sekjen PBB kek ya kan? Ketum Pak SBY. Projo, kan? Iya. Apa kek? Alat perjuangan politik tertinggi itu partai politik, Budi. Di bawahnya ada yang namanya ormas multisektor. Pertanyaan gua kedua nih Bang. Berarti ya kalau Pak Jokowi kan tadi lu bilang mau pulang kampung gitu ya. Yang dibilang sama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Pak Jokowi mau mengambil alih PDI. Iya. Lewat Pak Rias Rasyid Ya ya. lihat Pak Rias Rasyid itu bener, nggak mungkin dong Pak Jokowi yang ngomong mau ngambil PDI yang lu bilang tadi mau pulang kampung kan? Atau ini memang ada juga aspirasi dari internal PDI-nya sendiri seperti halnya dari internal Projo tadi ada aspirasi untuk Pak. Kalau itu udah pernah gue sampaikan dalam diskusi di televisi bahwa itu downgrade Jokowi. Kalau Karena itu fitnah. Hasto itu lagi mabuk, bicara di ruang kosong, nggak ada yang dengar itu. Gitu loh. kolong konvers ruang kosong Iya. gimana? Gitu loh. Iya, maksudnya gue ilustrasikan Hasto itu lagi ngomong di ruangan kosong, nggak ada yang dengar itu. Gitu loh. Itu. Sekjen partai loh Pak. Dan Pak Jokowi menanggapi waktu itu ya. Iya. Nggak Menurut boleh gue itu gitu. fitnah itu. Jangan gitu. Gitu loh. Oh, Dan udah dijawab juga Pak Jokowi. iya. Gitu loh. Katanya Golkar, katanya ini. Tapi Pak Jokowi ya begitu kan, Bang? Terus ketawanya sambil merem. Fitnah itu, Bang. Iya. Logikanya masuk gak sih tuh? Pak Jokowi bertemu dengan menteri senior. Tapi terus kemudian- kalau misalnya eksponen dari internalnya PDI yang meminta seperti halnya Projo yang meminta Pak Jokowi ngambil partai itu sangat mungkin dong berarti. Pokoknya waktu itu yang kita tangkap Pak Hasto menyampaikan satu isu bahwa Pak Jokowi mau ngambil PDIP. Kita sampaikan itu tidak benar, itu fitnah, itu mabuk kekalahan Pilpres, efeknya begitu. Bicara di ruang kosong nggak ada yang dengar, gitu. Itu udah saya sampaikan, gitu. Ya, apa yang alasan Anda mengatakan itu nggak mungkin sementara Anda sendiri dalam konteks mendorong Pak Jokowi untuk mengambil partai politik? Konteksnya, Nah, gimana? situasinya kan itu dia cerita masa lalu. 5 bulan Itu sebelum kan cerita masa lalu. Kita cerita nih yang akan datang, Bos. Oh, itu masa lalu. Iya. Oh, jadi 5 bulan sebelum Pilpres Itu kan tuh nggak masuk cerita akal tuh. itu cerita yang dia diseminasi pasca Pilpres. Gitu. Atas kejadian katanya 5 bulan sebelum Pilpres. Itu cerita pasca Pilpres gitu. Nah, kalau tadi kami berimajinasi itu berimajinasi ke depan. Setelah Pilpres. Pak Jokowi bisa memimpin partai politik karena buat kita, buat pandangan kami ya ini kayak mubazir. Dengan basis tadi
Pak Jokowi aset politik, aset bangsa. Kehadirannya selalu memberi nilai tambah, ya, memberikan insentif, ya, elektoral. Terus approval ratingnya juga tinggi sekali di akhir masa jabatannya. Punya gaya baru dalam politik Indonesia. Gaya memimpinnya juga tidak berjarak dari rakyat. Kecintaan rakyat menurut gua nggak akan redup ini buat Pak Jokowi. Gitu. Oke, Bang Angga gimana Bang? Sepanjang Iya, kalau kita lihat langkah-langkah politik Pak Jokowi ini kan selalu beyond the box ya, bukan lagi out of the box gitu. Kadang-kadang nggak pernah kita beyond the box ini juga bisa untuk mengatakan bahwa he is not in the box. ya not in the box but control the box gitu. Jadi benar-benar langkah politiknya extraordinary ya kalau kita lihat. Jadi segala kemungkinan saya rasa peluangnya masih sangat besar ya, dan apalagi kalau kita lihat pasti Pak Jokowi ingin menjaga gagasan-gagasan dan planning yang sudah dia develop ya. Apalagi kalau kita lihat ya secara biologis kan kita tidak bisa melepaskan Pak Jokowi kan bokapnya Mas Gibran gitu sebagai wapres. Pasti ada hubungan secara ya baik emosional dan secara formal juga. Tapi kan di sisi lain ya kalau kita berhitung kekuatan politik ya mau nggak mau ya Pak Jokowi harus punya pilar ya dalam mengakselerasikan gagasan-gagasan yang ingin beliau dorong juga ke Emang depannya. Pak Prabowo nggak dipercaya sama Pak Jokowi untuk melanjutkan itu sehingga butuh Pak Jokowi masih ngambil kontrol? Iya, artinya dalam ruang diskusi kolaborasi ini kan butuh posisi yang apple to apple ya gitu. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi ini kan purely pemimpin yang produk reformasi ya. Kalau kita lihat beliau latar belakangnya pengusaha Korea kan sebagai juga mantan Kalau bawa baju apa? 100% Korea. Kadang-kadang persennya lupa. 100 Korea. Iya kan beliau merepresentasikan, dia juga senior kami di HIPMI, beliau juga di Kadin gitu kan. Jadi jadi bukan projo. artinya beliau ini memang produk reformasi gitu. Dan kalau kita lihat tadi langkah-langkah politik yang beliau lakukan itu memang based on ya, memang data-data yang beliau lihat ya, capture. Jadi beliau ini menggabungkan antara intuisi politics dan factually data-data yang yang didapat ya, baik melalui riset ataupun diskusi. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi ini sering sekali ya mengundang teman-teman untuk berdiskusi, menyampaikan ide-ide dan mungkin juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itu saya rasa gaya kepemimpinan yang tadi Bang Rus sampaikan bahwa Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa semua terkait dengan penjelasan dari Sekjen Projo terkait dengan isu-isu yang berkembang yang dilayangkan oleh Hasto kepada Pak Jokowi tentang fitnah-fitnah yang keji kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa semua biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.